Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kita terlebih dahulu kita akan menaikkan doa setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa melayakan setiap kita Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian kami. Kiranya Tuhan, pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita akan menyanyikan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Satu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan dengan iman, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang ku andalkan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kami mau setia menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau setia, walau kami terkadang tidak setia Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Hanya Engkau yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ujilah setiap kami, ujilah setiap batin kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Kami mau belajar mengandalkan Kau, sekalipun badai Tuhan merintangi hidup kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, tetap setia kepada kami. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBPS yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama masuk di dalam ibadah kategorikal ministry, ibadah KKR. Dan kita akan bersama-sama bersepakat dan bersehati di dalam doa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada sore atau malam hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang terus senantiasa melingkupi dan menaungi setiap kami. Biarkan setiap kami boleh terus melekat dan mengingat kebaikan Tuhan di tengah situasi, dalam situasi apapun, biar Engkau tetap baik bagi setiap kami. Tolong ya Roh Kudus untuk setiap kami diberikan hikmat pengertian, bukan hanya memahami firman-Mu dan kebenaran-Mu saja, namun kami boleh hidup, tinggal, dan melakukan setiap kebenaran Tuhan. Biar Roh Kudus dan kuasa Tuhan yang memimpin setiap hidup umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat. Saat hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan judul firman Tuhan pada saat sore ini, yaitu putusan untuk tenang dekat dengan Allah. Mari saya mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai dengan 9. Saya membacakan, Bapak Ibu juga boleh menyimak dari rumah. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, Daud menulis ungkapan doa pujian ini di dalam situasi yang tentunya kita tahu perjalanan Daud dalam permasalahan pergumulan demi pergumulan yang dihadapinya, membuat seorang Daud mungkin merasa tidak tenang sebagai manusia. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini banyak sekali di sekitar kita beredar berita-berita yang begitu mengejutkan akhir-akhir ini. Pembunuhan, penembakan, kejahatan kriminal di mana-mana, kecelakaan di mana-mana, virus penyakit, varian-varian baru yang terus bermutasi semakin bermunculan, dan banyak sekali hal-hal sadis yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana, bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita. Mungkin cukup mengejutkan. Berita-berita ini bukan hanya cukup mengejutkan, tetapi cukup membuat kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya, menjadi gelisah, menjadi takut, menjadi tidak tenang, menjadi kepikiran, bahkan kita merasa tidak sejahtera dan tidak aman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dialami oleh Raja Daud. Daud ketika mengungkapkan ungkapan-ungkapan pujian ini, Daud tidak dalam kondisi yang tenang.
Daud dalam situasi yang membuat dia gelisah tentunya, membuat dia kondisi tidak aman tentunya. Karena kalau kita melihat bagaimana sejarah perjalanan Daud tidak hanya dikejar-kejar oleh musuhnya, lawannya, namun orang-orang ini adalah orang-orang terdekat dari Daud. Dari anaknya sendiri yang mengkhianati dia, Absalom, ini juga menjadi kegelisahan sendiri bagi seorang Daud. Namun di dalam Mazmur 62 yang kita baca dan renungkan pada saat sore hari ini, Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar ungkapan pujian, namun ini menjadi keputusan iman dari seorang Daud. Di tengah situasi yang membuat Daud gelisah, Daud ingin mengungkapkan keputusan imannya di hadapan Tuhan. Bahwa dia menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja Daud merasa tenang. Bapak Ibu, saat ini saya akan mengajak kita bersama-sama belajar bagaimana keputusan tenang dekat bersama Allah, tenang dekat dengan Allah dari Raja Daud. Juga kita boleh belajar bersama-sama bagaimana situasi yang saat ini membuat kita tidak tenang, kita pun juga dapat belajar. Seperti Raja Daud, kita memiliki keputusan iman bahwa tenang bersama atau tenang hidup bersama dengan Allah. Bapak Ibu, saya akan memberikan gambaran ketika lampu mati di rumah kita, ketika listrik mati, ada lilin yang harus segera kita nyalakan untuk menerangi ruangan atau menolong kita, setidaknya untuk mencari benda-benda atau mencari jalan keluar. Kita mencari lilin, mendapatkan lilin, kemudian kita menyalakan lilin, dan pasti kita akan menaruh lilin di tempat yang tepat, di tempat yang bisa menerangi kegelapan ruangan kita. Nah, ketika kita membawa lilin ini pasti kita berhati-hati. Kita akan menutup lilin itu kanan kiri supaya jangan sampai kena angin, tiba-tiba lilin itu akan padam dan mati. Dan kita akan membawa berhati-hati dan meletakkannya di tempat yang tepat. Demikian pula Bapak Ibu, ketenangan tidak bisa hanya datang begitu saja, namun kita harus mengupayakan supaya ketenangan itu ada dan tenang itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu ada 3 hal bagaimana kita memiliki keputusan untuk tenang dekat dengan Allah. Yang pertama, saya akan mengajak kita membaca di ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana adalah ungkapan pernyataan iman seorang Daud yang diungkapkan melalui pujiannya. Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu, di sana kita melihat ada kata hanya. Hanya ini bukan kemungkinan. Hanya ini bukan semoga, tapi hanya adalah satu bentuk keyakinan dan kepastian. Daud meyakini dan memastikan bahwa dekat Allah saja Daud menjadi tenang. Nah, ini menjadi keputusan Daud, bahwa dekat dengan Allah saja tenang. Namun yang perlu kita lihat Bapak Ibu, bahwa kata tenang di sana menunjukkan satu emosi perasaan dari seorang Daud. Daud berharap dalam pujian dan doa yang diungkapkan ini dengan penuh keyakinan dan kepastian bahwa Daud meyakini ketika dekat dengan Allah, Daud akan mendapatkan ketenangan. Perasaannya, jiwanya tenang. Tenang ini berbicara satu keadaan yang tidak gelisah, tidak ribut, tidak kacau, tidak rame. Tenang ini kalau misalkan kita menggambarkan air laut Bapak Ibu, kalau air laut kita katakan tenang, maka dia tidak akan berombak atau ombaknya besar atau seperti ombak yang mengerikan begitu. Ketika laut tenang, air lautnya tidak berombak atau tidak bergelombang, tidak bergerak kian kemari, maka kita akan mengatakan bahwa air laut itu tenang. Demikian juga dengan kondisi perasaan kita, emosi kita. Ketika kita tidak gelisah, ketika kita tidak rusuh, ketika kita tidak kacau dan menjadi ribut, maka situasi akan menjadi tenang. Bapak Ibu, kegelisahan bisa datang kapan saja, di mana saja.
Bahkan orang percaya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita pun pernah mengalami kegelisahan atau kondisi tidak tenang. Kalau kita misalkan memiliki anak, memiliki suami, istri yang bekerja di luar, atau anak yang pulang sekolah, atau les, kita menunggu kok jamnya pulang gak nyampe-nyampe. Perasaan gelisah kita sebagai orang tua itu pasti ada. Kita menunggu suami pulang kerja, jamnya pulang kerja kok gak pulang-pulang, pikiran kita sudah kalut, pikiran kita sudah menjadi gelisah. Demikian juga anak kita, waktunya jam pulang sekolah gak nyampe-nyampe, gak pulang-pulang kemana. Dihubungi gak bisa. Nah, perasaan kita akan menjadi gak karu-karuan, tidak tenang. Namun di sini Raja Daud menggambarkan ketenangan adalah satu sikap berdiam diri, sikap yang tetap diam dan ada bertahan di sana. Saya tidak tahu apa yang menjadi membuat kita bertahan, namun Daud di sana bertahan dalam situasi yang gak tenang. Dia berusaha untuk tetap tenang dan memiliki kepastian dan keputusan untuk dekat Allah. Daud akan tenang. Tenang di sana berdiam diri. Bapak Ibu, kalau kita berbicara berdiam diri, Daud di sini tidak berdiam diri atau tidak menjadi takut hanya karena musuh-musuhnya. Namun Daud di sana menjadi berdiam diri, menantikan Allah, bertahan di tengah situasi yang tidak baik, di tengah situasi yang gelisah, yang tidak aman dan tenang. Daud berdiam diri dalam Allah, dekat dengan Allah, ada kedekatan dengan Allah. Dan itu menjadi keputusan, keyakinan dari seorang Daud. Jadi yang pertama Bapak Ibu, bagaimana keputusan untuk tenang dekat dengan Allah. Daud memiliki keputusan. Jiwa, emosinya memiliki kepastian bahwa dekat Allah ada ketenangan. Ada perasaan untuk berdiam diri, menantikan, bertahan sekuat tenaga untuk tetap bersama dengan Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Ketika situasi tidak baik di luar atau di sekitar kita, apakah kita memiliki kepastian atau keputusan, keyakinan bahwa Allah, bersama Allah kita dapat tenang? Ataukah kita mencari ketenangan-ketenangan yang lain di luar sana, Bapak Ibu? Kita mencari mungkin sosmed, sosial media, kita mencari sahabat, kita mencari kepuasan di luar sana atau kebahagiaan di luar sana yang membuat kita menjadi tenang. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita sudah memiliki kepastian? Kita memiliki keyakinan bahwa bersama dengan Allah, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita menjadi tenang. Yang kedua, Bapak Ibu, di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu Saudara, di sini ada dua kalimat yang menyatakan ungkapan iman dari Daud bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Namun di ayat yang kedua dan di ayat yang ke-6 ada hal yang membedakan, Bapak Ibu. Kalau di ayat yang 2, kata tenang di sana berbicara satu objek. Jadi itu adalah bentuk keyakinan, doa atau iman atau pujian dari seorang Daud. Daud berharap, Daud meyakini dan memastikan bahwa ketika dia memutuskan bersama Allah ada ketenangan. Namun di ayat yang ke-6 di sini Bapak Ibu, kata tenang di sana bersifat verb atau kata kerja atau tindakan yang dilakukan. Jadi Daud tidak hanya berhenti pada meyakini bahwa bersama Allah tenang, namun Daud juga memastikan bahwa ketenangan itu harus dikejar dan dicari. Tentunya Daud mencarinya di dalam Allah. Dalam terjemahan yang lain Bapak Ibu, di ayat 6 ini ditulis bahwa hai jiwaku, tenanglah pada Allah saja. Terjemahan lain juga berbicara dan menulis jiwaku senyap, heninglah menantikan Allah saja. Artinya Daud memerintahkan supaya jiwanya tenang. Hanya pada Allah saja. Daud tidak hanya berhenti untuk berharap atau memastikan bahwa bersama Allah tenang, namun Daud juga mengupayakan ketenangan itu. Daud melakukan tindakan bagaimana supaya saya juga bisa mendapatkan ketenangan itu. Tentunya bersama dengan Allah, keyakinan Daud bersama dengan Allah.
Bapak, Ibu, Saudara, ketenangan tidak bisa hanya kita dapatkan begitu saja tanpa kita melakukan hal yang harus bisa kita lakukan bersama dengan Allah. Kalau kita berharap ketika suasana atau situasi di sekitar kita ricuh, gaduh, penuh dengan hiruk pikuk, lalu kita berharap tiba-tiba tenang datang, tidak bisa tanpa kita mengupayakan hati kita melekat kepada Tuhan, pikiran kita melekat kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan meyakini bahwa bersama dengan Tuhan ada ketenangan. Kalau kita melihat di ayat yang ketiga, di ayat yang keempat, di ayat yang kelima, di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-13 di pasal yang sama, di sana Daud menuliskan kegelisahan yang terjadi. Di sana Daud menceritakan apa yang menjadi kegelisahan yang dipikirkan. Namun Daud memiliki kepastian untuk tenang bersama dengan Allah. Kepastian tidak hanya ungkapan yang diungkapkan Daud dalam iman pujiannya, namun juga Daud memiliki tindakan, menyatakan, ayo jiwaku, ayo tenang pada Allah saja. Tenang menantikan Allah saja. Ketenangan bisa dilakukan, bisa diupayakan. Karena ketenangan tidak bisa datang begitu saja tanpa kita mencari Tuhan. Tanpa kita memiliki kepastian dan keyakinan untuk mencari Tuhan. Untuk mengejar kedekatan atau relasi yang dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin dapat ketenangan. Bapak Ibu mungkin bisa mencari ketenangan di luar sana. Jalan-jalan, healing, ketenangan, kepuasan secara batin, secara materi, membeli makanan, membeli barang yang disukai, itu mungkin bisa mendatangkan ketenangan sesaat. Namun ketenangan yang sejati, seperti halnya Daud, dalam situasi yang sulit, didapat pada Allah saja. Ketika menantikan Allah, ketika berdiam diri di dalam Allah, ketika bertahan dalam situasi yang tidak sulit, di dalam Allah. Dan ini satu keputusan yang baik, yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Keputusan iman dari seorang Raja Daud ketika situasi di sekitarnya tidak baik. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Apakah sampai saat ini kita sudah memiliki keputusan yang baik untuk tenang dekat dengan Allah? Bukan hanya keputusan, namun kita melakukan keputusan itu dengan mencari wajah Tuhan. Dengan berdiam diri dan menantikan Allah. Apakah kita sudah melakukan itu Bapak Ibu? Maka kita sudah memiliki keputusan untuk tenang dekat dengan Allah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan membaca dan melihat di ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di ayat yang 9, di tengah situasi yang sulit, di tengah kegalauan, kegelisahan yang diungkapkan Raja Daud saat itu, Daud mengungkapkan pernyataan keputusannya bahwa percayalah kepadanya setiap waktu. Bapak Ibu, ini begitu keputusan yang menarik. Keputusan yang begitu luar biasa dari seorang Raja Daud. Karena kegelisahan, rasa tidak aman yang dihadapi, yang dialami. Raja Daud mengungkapkan pujian imannya di hadapan Tuhan. Percayalah setiap waktu, hai umat, kepada Allah. Bapak Ibu, kata percayalah di sana berbicara ada satu ketergantungan atau kebergantungan umat manusia kepada Allah. Di sini adalah Daud kepada Allah yang dipuja. Ada rasa aman ketika Daud bergantung kepada Allah. Ada rasa tentram ketika Daud memutuskan bergantung kepada Allah. Ada rasa aman, ada keyakinan yang kuat ketika Daud memilih bergantung kepada Allah. Dan itu yang menjadi pujian iman yang dinyatakan Daud, keputusan iman yang dinyatakan Daud ketika situasi sulit dihadapi Daud. Daud mau percaya kepada Allah setiap waktu. Di sini rasa percaya dari seorang Daud muncul karena memiliki atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan.
Sehingga rasa percaya Daud ini muncul. Ada kebergantungan yang kuat. Ada rasa berserah yang kuat. Sehingga Daud mendapatkan aman, ketenangan. Walaupun Bapak Ibu tidak ada jaminan secara otomatis kita mendapatkan perlindungan dari setiap bahaya ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menolak untuk percaya kepada Tuhan juga bukan serta-merta kita akan mendapatkan jaminan bahwa kita hidup miskin, kita hidup susah, kita hidup tidak enak. Tidak Bapak Ibu. Allah tidak memberikan jaminan hidup kita akan baik-baik saja di depan ketika kita percaya kepada Allah. Beberapa umat Tuhan yang sudah menulis kisah-kisahnya banyak yang dihadapi ketika memilih percaya kepada Allah. Namun apakah ketika situasi sulit yang dihadapi, ketika tantangan dalam pergumulan yang berat dihadapi, apakah masih memiliki kebergantungan kepada Allah? Apakah masih memiliki rasa yang berharap yang kuat kepada Allah? Ketika kita dalam situasi yang sulit memiliki kebergantungan, rasa berharap, menaruh harap yang kuat kepada Allah, maka kita memiliki keputusan untuk tenang dekat dengan Allah. Rasa aman kita miliki, sekalipun sekitar kita tidak aman. Rasa tenang kita miliki, sekalipun situasi di sekitar kita sulit. Rasa tentram kita miliki, sekalipun di sekitar kita tidak tentram. Bapak Ibu, kita tidak bisa berharap bahwa tentram itu akan terjadi begitu saja, aman akan terjadi begitu saja tanpa Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya memiliki keputusan. Tentunya dalam hal ini adalah keputusan untuk tenang dekat dengan Allah. Ini keputusan iman seperti yang Raja Daud ungkapkan dalam Mazmur 62 ini. Ketika Daud percaya, ketika Daud memiliki kebergantungan yang kuat dengan Allah, maka Daud menerima aman, tentram. Daud merasakan perasaan-perasaan yang tenang dekat dengan Allah. Sekalipun situasinya tidak baik, sekalipun situasi tidak aman, sekalipun situasi semakin sulit. Bapak Ibu, ini 3 hal yang menjadi keputusan Daud ketika situasi sulit dihadapi. Daud memilih untuk memiliki perasaan tenang dekat dengan Allah. Tidak hanya sampai di sana, Daud juga memiliki tindakan bagaimana Daud bisa tenang dekat dengan Allah. Dan tentunya Daud memilih untuk bergantung, berharap dan percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan saya menyadari bahwa akhir-akhir ini situasi tidak semakin baik. Krisis, inflasi negara semakin miskin, banyak kesulitan-kesulitan di setiap negara terjadi, bahkan tidak menutup kemungkinan negara kita pun akan mengalami kejahatan-kejahatan, peperangan, di mana-mana pembunuhan. Itu cukup membuat kita gelisah, takut, dan membuat perasaan kita tidak aman. Atau kondisi kita tidak aman. Namun bagaimana Bapak Ibu kita bisa memiliki keputusan untuk tetap tenang dan tetap aman dekat dengan Allah. Seperti hal Raja Daud. Dalam situasi yang sulit mengambil untuk tetap bergantung kepada Allah. Karena dengan itu kita memiliki rasa yang aman. Sekalipun goncangan di sekitar kita. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Apakah hari ini kita sudah memiliki keputusan yang tepat untuk tenang, bersama, atau dekat dengan Allah? Jika belum, mari saya mengajak dan mengundang Bapak, Ibu jemaat yang di rumah saat ini yang menyaksikan, untuk kita boleh datang kembali kepada Tuhan. Kita memiliki kebergantungan dan rasa berserah yang kuat kepada Tuhan. Karena dengan itu memberikan ketenangan bagi kita. Kita akan tenang bersama dengan Allah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kiranya iman kita semakin diteguhkan dan dikuatkan di tengah situasi yang sulit yang kita hadapi, yang tidak menentu ini. Kita semakin kuat dan teguh untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersepakat dan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sore hari ini. Kami belajar satu kebenaran firman-Mu untuk mengajarkan setiap kami memiliki kepastian, keyakinan, keputusan untuk tenang bersama dengan Allah. Karena kami percaya ketika kami bergantung kuat di dalam Allah, ketika kami berserah kuat di dalam Allah, kami mendapatkan ketenangan, kami mendapatkan rasa yang aman, kami tentram bersama dengan Tuhan.
Mari tolong setiap kami ya Roh Kudus, tolong setiap kami ya Tuhan, beri kami hikmat pengertian dan tuntunan untuk kami boleh melakukannya. Dan hidup kami boleh tetap melekat dan mengingat kebaikan Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, saat ini situasi sulit yang dihadapi. Kami boleh tetap bergantung kepada Allah. Kami boleh memiliki iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hidup kami, perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Kau terus menyertai setiap kami, menopang kami. Bahkan Tuhan juga sudah menyediakan pertolongan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.